Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan rencana pemulihan atau recovery plan proyek perangkat lunak menggunakan Agile Scrum yang sebelumnya mengalami kegagalan agar lebih terstruktur, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan user. Jadi di sini ada analisis masalah proyek aplikasi pemesanan online UMKM. Nah, penyebab proyek bermasalahnya ini karena tim sebelumnya langsung memulai coding tanpa melakukan analisis kebutuhan pengguna secara jelas. Nah, akibat dari kebutuhan UMKM tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga permintaan dan fitur baru terus muncul di tengah perkembangan. Nah, tim juga tidak memiliki perencanaan sprint, pembagian tugas yang jelas, dan dokumentasi proyek yang terstruktur. Selain itu juga komunikasi antara tim dan user sangat minim sehingga hasil aplikasi tidak sesuai dengan harapan pengguna. Nah, dari masalah tersebut, dampaknya terhadap user merasa sulit, aplikasinya sulit digunakan dan tidak sesuai kebutuhan operasional UMKM. Nah, beberapa fitur penting belum tersedia, sedangkan fitur yang sudah dibuat belum stabil. Kondisi tersebut menyebabkan proses pemesanan menjadi kurang efektif dan menurunkan kepercayaan user terhadap aplikasi. Terus dampaknya terhadap tim juga ini tim mengalami kebingungan dalam menentukan prioritas pekerjaan karena ada backlog yang jelas. Karena tidak ada backlog yang jelas ini juga. Terus anggota tim saling menunggu pekerjaan sehingga produktivitas menurun. Banyak revisi yang harus dilakukan sehingga waktu pengerjaan menjadi lebih lama dan motivasi tim ikut menurun. Nah, dari penyebab tersebut, resiko jika proyek dilanjutkan tanpa perbaikan ini, resiko yang dapat terjadi adalah keterlambatan proyek. Nah, terus pembengkakan biaya, meningkatnya bug aplikasi, serta kegagalan sistem memenuhi kebutuhan UMKM. Ini ya. Selain itu, user dapat berhenti menggunakan aplikasi karena kualitas layanan yang buruk. Terus di sini peran tim Scrum juga. Ini yang pertama, product owner. Nah, product owner ini bertanggung jawab mengumpulkan kebutuhan dari UMKM dan menentukan fitur yang paling penting untuk dikembangkan terlebih dahulu. Product owner juga memastikan backlog selalu diperbarui sesuai kebutuhan bisnis. Yang kedua ada Scrum Master. Nah, Scrum Master ini membantu tim menjalankan Agile Scrum dengan benar. Scrum Master memastikan daily Scrum berjalan rutin, membantu menyelesaikan kendala, dan menjaga agar sprint tetap sesuai target. Nah, yang terakhir ada Development Team. Nah, ini tim yang bertugas melakukan coding, testing, implementasi fitur. Tim juga bekerja sama untuk menyelesaikan backlog berdasarkan prioritas sprint juga, gitu. Terus di sini ada backlog perbaikannya. Nah, di sini ada beberapa yang sengaja ditunda. Terus ada juga MVP. Nah, MVP ini dipilih karena merupakan fitur inti agar aplikasi dapat langsung digunakan untuk proses pemesanan dasar. Nah, fitur tambahan seperti notifikasi WhatsApp, pembayaran digital, dan laporan penjualan ditunda karena membutuhkan integrasi tambahan dan proses pengembangan yang lebih kompleks. Nah, terus ada sprint recovery plan-nya. Nah, sprint 1 ini sprint goal tujuannya adalah membuat aplikasi dapat digunakan untuk pemesanan dasar. Terus fitur yang dikerjakan di sprint pertama itu ada login, daftar produk, keranjang belanja, checkout, kelola produk. Nah, alasan pemilihannya ini merupakan fitur inti yang wajib tersedia agar sistem dapat berjalan. Risiko dari sprintnya kemungkinan bug pada proses checkout dan keterlambatan integrasi database. Nah, sprint pertama ini difokuskan pada penyelamatan fungsi utama aplikasi dulu. Nah, tim memprioritaskan fitur yang langsung digunakan pelanggan dan admin agar aplikasi dapat segera diuji oleh UMKM. Sprint kedua ini, sprint goal, menambah fitur operasional dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Terus fitur yang dikerjakan kelola stok. Ya, Pak. Fitur yang dikerjakan ini kelola stok. Terus pencarian produk, notifikasi WhatsApp. Alasan pemilihannya membantu efisiensi operasional UMKM dan meningkatkan pengalaman pengguna. Resiko sprintnya integrasi
API WhatsApp dapat mengalami kendala teknis. Nah, sprint kedua fokus pada peningkatan kualitas layanan aplikasi setelah fitur itu berjalan dengan baik. Fitur tambahan mulai dikembangkan secara bertahap agar sistem tetap stabil. Nah, ini ada simulasi daily scrum-nya. Hari pertama kemarin membuat desain database dan elemen login. Terus hari ini menggunakan fitur registrasi. Sebenarnya validasi form belum berjalan baik. Terus keputusan dari timnya membagi tugas validasi ke anggota backend. Terus yang kedua ini menyelesaikan registrasi pengguna, membuat fitur daftar produk. Data produk belum sinkron dengan database. Nah, keputusan dari timnya ini Scrum Master membantu koordinasi backend juga. Yang hari ketiga ini keputusan dari tim melakukan debugging bersama. Nah, terus sprint review dan retrospektif. Nah, sprint review-nya, fitur yang berhasil diperbaiki, tim berhasil menyelesaikan fitur login, registrasi, daftar produk, keranjang belanja, dan checkout dasar. Sistem sudah dapat digunakan untuk simulasi pemesanan produk. Nah, feedback dari usernya, user merasa tampilan aplikasi sudah lebih mudah dipahami dibanding sebelumnya. Namun user meminta adanya notifikasi otomatis dan pengelolaan stok yang lebih detail. Terus masalah yang masih tersisa, masih terdapat beberapa bug kecil pada proses checkout dan sinkronasi data produk. Selain itu, fitur pembayaran digital belum tersedia. Nah, dari sprint retrospektif sendiri, hal yang berjalan baik, komunikasi tim menjadi lebih terstruktur melalui daily scrum. Terus pembagian tugas juga lebih jelas dibanding sebelumnya. Terus hal yang perlu diperbaiki, dokumentasi testing masih kurang lengkap dan estimasi waktu pengerjaan beberapa fitur belum akurat. Terus perbaikan untuk sprint berikutnya, tim akan meningkatkan pengujian fitur sebelum sprint review dan memperjelas pembagian tugas sejak awal sprint. Terus evaluasi efisiensi solusi. Dari semua permasalahan tersebut, rencana perbaikan menggunakan Agile Scrum dianggap lebih efisien karena pengembangan dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Tim dapat menentukan prioritas fitur berdasarkan kebutuhan user sehingga pekerjaan menjadi lebih fokus. Daily Scrum membantu meningkatkan komunikasi dan mengurangi kesalahan koordinasi antar anggota tim. Selain itu, anggota sprint review memungkinkan user memberikan feedback lebih cepat sehingga kesalahan dapat segera diperbaiki sebelum proyek berkembang lebih besar. Nah, pendekatan ini jauh lebih efektif dibanding cara kerja sebelumnya yang langsung menggunakan coding tanpa analisis kebutuhan dan tanpa perencanaan yang jelas. Mungkin itu paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.